semuanya. Hari ini aku punya tugas mata kuliah yaitu penyuntingan fiksi. Kali ini aku mau menyunting salah satu buku fiksi yang terkenal, judulnya Kalakuma karya Raditya Dika. Walaupun sebuah buku yang sudah diterbitkan atau ditulis oleh orang terkenal, pastilah masih memiliki kesalahan-kesalahan, entah itu typo atau dari segi tanda baca atau kelapisan makna itu sendiri. Jadi mari kita cek ya. Oke, ini ini ada di bab pertama, judulnya Ada Jangwe di Kepalaku. Nah, kita baca dulu ya teksnya, paragrafnya. Pada saat kelas 5 SD, gue adalah anak kecil yang kurang pergaulan. Badan gue kurus, kacamata gue kedodoran, gue juga sering keluar rumah dengan kemeja rapi. Gue juga seperti petugas sensus kontet, mungkin gara-gara itu gak banyak yang mau temenan sama gue. Karena jarang punya teman, setiap selesai sekolah gue pasti langsung pulang ke rumah main video game sepanjang hari. Kalau udah begitu, waktu terasa cepat berlalu. Sekali duduk buat main satu game saja bisa ngabisin lebih dari 6 jam. Aneh juga kalau diingat-ingat lagi, soalnya pada zaman itu belum ada game canggih kayak Call of Duty, mentok-mentok juga Super Mario Bros. Tapi memainkan tukang ledeng dari Tala itu udah cukup membuat gue happy. Oke, untuk kalimat ini, apa sih kesalahannya? Nah, pada kalimat ini sebenarnya ada 3 klausa yang sebenarnya setara atau sejajar. Untuk kalimat seperti ini, nih ada 3 klausa itu yaitu badan gue kurus, kacamata gue kedodoran, gue juga sering keluar rumah dengan kemeja rapi. Ada 3 klausa kan, maka harus menggunakan tanda baca 2 titik koma untuk menyatakan kalimat majemuk setara gitu. Lalu untuk kalimat ini kesalahan kekeliruan logika makna. Di sini ini karena kata klausa, karena jarang punya teman ini menandakan anak kalimat. Tapi untuk ini apa sih, untuk apa dikasih tanda koma? Jadi logika maknanya juga kurang pas. Jadi di sini seharusnya menggunakan konjungsi tujuan. Konjungsi tujuannya apa? Yaitu supaya. Jadi kalimatnya begini. Karena jarang punya teman, gue pasti langsung pulang ke rumah setiap pulang sekolah supaya main video game sepanjang hari. Lalu lagi-lagi untuk kalimat ini itu ada kekeliruan logika makna. Harusnya untuk pengganti kata soalnya itu harusnya menggunakan konjungsi penyebab dan tidak perlu untuk menggunakan tanda koma, karena ini yang didahului itu, yang di awal kalimat itu adalah induk kalimat. Jadi kalimatnya begini. Aneh juga kalau diingat-ingat lagi, karena ini adalah konjungsi penyebab. Pada zaman itu belum ada game canggih kayak bla 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 gitu. Untuk kata ini, kalimat tapi memainkan tukang ledeng dari Tala itu udah cukup membuat gue happy. Di sini ada kekeliruan logika makna lagi. Harusnya untuk mengkohesikan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya menggunakan konjungsi antar kalimat. Kata tapi ini kan untuk konjungsi intra kalimat, tapi dia malah taruh di depan. Harusnya menggunakan konjungsi antar kalimat, yaitu akan tetapi. Akan tetapi memainkan tukang ledeng dari Tala itu udah cukup membuat gue happy. Begitu. Ini masih di bab yang sama, baca dulu kalimatnya ya. Saat itu gue merasa tidak akan pernah menemukan teman bermain masa kecil yang akan gue ingat sampai tua nanti. Teman yang bisa membuat gue lupa untuk main game. Sampai pada suatu hari, sore itu gue lagi bersiap main Sonic the Hedgehog di Sega Genesis kesayangan gue. Kasetnya rusak, jadi gue sibuk niup-niupin bagian bawahnya. Buat yang hidup pada zaman itu pasti ngerti beginilah cara kami membenarkan kaset rusak. Bukannya benar, tapi kayaknya kasetnya malah semakin rusak karena bercampur jigong gue. Gambarnya tidak kunjung muncul di televisi. Niat main game sore itu terancam gagal. Nah, apa aja sih yang salah? Nah, yang ini juga kekeliruan logika makna.
itu tidak adanya kohesi antar paragraf. Ini untuk apa sih seperti ini ada di tengah-tengah ini antara paragraf ini dengan paragraf itu? Kalau mau ini dilebur ke paragraf setelahnya. Jadinya sampai pada suatu hari gue lagi bersiap main Sonic the Hedgehog di Sega Genesis kesayangan gue. Jadinya kan ada kekohesian, kepaduan, keterhubungan antar paragrafnya kan. Jadi ini dihilangkan atau dileburkan. Nah, yang ini apa sih salahnya? Di sini salahnya ada 3. Ada keambiguan, transposisi, logika makna. Kenapa ambigu? Kasetnya rusak, koma. Ini tidak menandakan sebagai anak kalimat. Justru kata jadi gue sibuk niup-niupin bagian bawahnya menandakan anak kalimat. Karena ada kata jadi. Jadinya ambigu kan? Maka kita ubah posisinya. Yang bagian gue sibuk niup-niupin bagian bawahnya dipindah ke depan, jadinya begini. Lalu diberi konjungsi karena. Ini adalah bagian kesalahan logika makna. Kata jadi diganti dengan kata karena. Kasetnya rusak. Nah, kasetnya rusak ini kan baru menandakan anak kalimat. Gue sibuk niup-niupin bagian bawahnya adalah induk kalimat. Karena kasetnya rusak, itu menandakan anak kalimat. Oke, masih di bab yang sama, kita baca dulu kalimatnya lagi. Belum sampai 10 menit, bokap menyadari ada layangan lain berwarna hijau di udara. Bokap menunjuknya lalu berkata kepada gue muka mantap. Ini yakin kesalahan? Iya, ini kesalahan. Memang kalau dari kita mungkin menangkap maknanya, tapi untuk kata yang tepat adalah tampang. Jadi ini kesalahan sinonim kata, kita mencari kata yang memiliki makna yang mirip dengan muka. Apa sih? Cocoknya pakai kata tampang. Karena tampang dalam KBBI itu ada bermakna rupa muka, bentuk muka, atau raut wajah, raut muka gitu. Nah, ini kalimat paragraf dari kalimat sebelumnya, dari slide sebelumnya, kita baca lagi. Bokap mengulur benang sehingga layangannya pun menukik tajam, berada di bawah layangan warna hijau. Layangan bokap sedikit berputar, lalu tiba-tiba bokap menarik-narik benang secara cepat. Benang layangan gue mengait benang layangan warna hijau. Bokap mengulang-ulang gerakan barusan, benang kedua layangan terus-menerus bergesekan. Lalu layangan hijau pun putus. Pak, itu layangan orang diputusin, tanya gue. Layangan hijau yang putus itu melayang lemah tanpa arah seperti ABG yang gagal move on. Iya, sudah mati dia punya layangan. Coba kau kejar layangan putus itu, kata bokap. Di kampung biasanya aku bawa pulang ke rumah, koleksi. Oke. Di sini. Lagi-lagi memang bukan kesalahan sih, tapi dalam novel ini penulis selalu menggunakan konjungsi lalu untuk menyatakan kekronologisan atau menyatakan waktu. Nah, untuk menghindari kebosanan dalam pembaca, bisa kita variasikan, tapi dengan konjungsi yang juga menyatakan waktu, yaitu menggunakan kata kemudian. Gitu. Oke, untuk yang ini kata kalimat iya sudah mati dia punya layangan. Ini punya kesalahan ambigu dan transposisi. Kalau keambiguannya sudah mati dia punya layangan, berarti yang mati adalah yang punya pemilik si layangan itu. Kan bermakna ambigu bukan, padahal si penulis ingin menekankan bahwa yang mati adalah layangannya atau mati atau jatuh gitu. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan mentransposisi. Nah, kalau semisal kamu mau menegaskan fungsi subjeknya, kamu bisa meletakkan subjeknya ke depan kalimat. Contohnya begini, iya, layangan punya dia, ini adalah subjek, sudah mati, dan sudah mati ini adalah verba. Atau kamu mau menegaskan fungsi predikat, maka letakkanlah
predikat, ini predikat bukan verbal, maaf ya, ini sudah mati itu predikat. Nah, kalau kamu menegaskan fungsi predikat, maka letakkanlah predikat ke depan kalimat. Ini, iya, sudah mati layangan, ini adalah predikat, sudah mati, ini adalah predikat, layangan punya dia adalah subjek, gitu. Nah, ini di bab kedua judulnya ingatlah ini sebelum bikin film. Nah, kalimatnya begini. Jadi begini Dika, kata bokap, papa sudah nonton film kau barusan. Terus tanya gue, kita ketemuan, kata bokap singkat, di rumah. Enggak, kita ketemuan di luar rumah saja. Di luar rumah, tanya gue. Iya, kita bahas film kau. Hah, serius pak? Tanya gue panik. Nah, kesalahannya ini adalah kesalahan besar dalam novel ini. Karena penulis menyatakan untuk kalimat langsung semuanya menggunakan kutip tunggal. Seharusnya untuk kalimat langsung menggunakan tanda kutip ganda atau kata kutip dua seperti ini. Gitu. Nah, ini yang aku kasih kuning-kuning ini itu adalah ketiadaan kalimat efektif. Untuk apa sih dikasih tanda koma walaupun ini memang kata sifat seharusnya dihilangkan saja komanya, nggak penting. Jadinya kan bisa langsung kata bokap singkat, tanya gue panik. Oke, ini untuk bab ketiga kalau tidak salah dengan judul Kucing Story. Kita baca lagi. Ya, emang harus gitu. Pak Laiman mengajak gue ke depan pintu besar di dalam rumah. Dia membuka kuncinya. Kamu cari seperti apa? Kamu nyari kucing buat apa? Breeding, show, buat teman bermain? Bedanya apa? Ya beda kualitasnya. Kalau kamu mau beli kucing untuk breeding, ya kualitasnya pasti bagus untuk dikawinkan dengan kucing lain karena ada standarnya. Kalau show, ya juga harus yang kualitas show. Mesti bagus untuk ikut lomba show kucing. Kalau mau beli untuk teman bermain, ya berarti buat peliharaan saja, nggak harus yang kualitasnya bagus. Nah, buat teman bermain, Pak, kata gue, karena saya sering kesepian di rumah, jadi bisa ada yang nemenin. Mas Laiman menggeleng sambil terkekeh. Itu mah kamu butuh istri. Nah, kesalahannya adalah di sini. Kalimat, kamu cari yang seperti apa? Sebenarnya ini kan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Harusnya tanda baca finalnya bukan titik, melainkan tanda tanya. Gitu. Nah, lalu ini ada kesalahan di Mas Laiman. Ini ketidakkonsistenan dalam bab ini. Si penulis menggunakan kata sapa Pak Laiman. Ini Pak Laiman. Sebenarnya kalau dari seluruh bab kata sapanya Pak gitu, Pak Laiman. Nah, di sini ada satu kata sapa yang salah, yaitu Mas Laiman. Ya, harusnya gantinya lagi Pak Laiman. Nah, dalam novel ini tentunya banyak sekali kata yang tidak baku atau tidak ada dari KBBI, karena memang penulis sendiri dan Gagas Media itu punya gaya selingkungnya sendiri, yaitu penggunaan bahasa kata yang tidak baku, santai gitu, seperti ini kata ABG gitu. Apalagi ya? Oh, yang tadi pertama. Nah, sensus konten, kedodoran. Jadi di sini aku nggak masukin ke dalam penyuntingan, karena itu memang gaya selingkuhnya sendiri. Oke, semuanya sudah kita bahas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye.